Mundur. Tetua keluarga Suan berteriak saat kekuatannya menyapu Suan Lin dan Dongfang Sueyu yang tercengang ke belakang. Dalam sekejap, mereka menghilang. Mereka mundur. Semua penonton tercengang. Mereka mengira tetua keluarga Suan akan bergerak. Mereka tidak menyangka dia akan mundur. Mengapa tetua keluarga Suan mundur? Mereka takut pada Lu Ming dan tidak berani mengambil tindakan. Itu tidak mungkin, kan? Tak seorang pun dapat menemukan jawabannya. Lu Ming tidak mengejarnya. Tujuannya di kota Yun bukanlah keluarga Suan, tetapi keluarga Mu. Jika keluarga Suan tidak ingin mati, dia tidak akan peduli. Keluargamu seharusnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka kali ini. Saya harap keluarga Heng, keluarga He, dan sekte Daluotian juga ada di sini. Saya tidak datang ke sini dengan sia-sia. Lu Ming melihat ke arah keluarga Mu dan terkekeh. Di tengah kerumunan, mata beberapa orang berkedip, lalu mereka meninggalkan tempat itu. Orang-orang ini tentu saja adalah klan Mu. Setelah itu, Lu Ming dan Qiu Yue berjalan-jalan sebentar sebelum kembali ke kediaman mereka. Berita tentang kembalinya Lu Ming, bagaimana ia mengalahkan Suan Lin dengan satu gerakan, bagaimana ia membunuh 3 kaisar sejati dengan satu pukulan, dan bagaimana ia bahkan menakuti salah satu kaisar agung keluarga Suan menyebar dengan cepat. Tidak hanya menyebar ke seluruh kota Ion, tetapi juga menyebar ke seluruh tanah amanat ilahi, mengejutkan banyak orang yang mendengar beritanya. Lu Ming telah berhasil menerobos. Banyak orang tahu bahwa Lu Ming telah berhasil menembus alam kaisar bela diri. Klaim sang Raja Surgawi telah hancur. Akankah keluarga Suan mengambil tindakan selanjutnya terhadap Lu Ming? Banyak orang yang menebak, kediaman Lu Ming tentu saja menarik lebih banyak perhatian. Banyak orang terus-menerus memperhatikan kediaman Lu Ming dan perkembangan situasi. Bahkan banyak orang yang datang berbondong-bondong dari tempat lain. Di ruang pertemuan keluarga Suan, sekelompok orang sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka adalah para petinggi keluarga Suan. Kebanyakan dari mereka adalah ahli alam Kaisar Agung. Bunuh. Kita harus membunuh Lu Ming. Para tetua, tolong bantu. Suan Lin berteriak. Matanya merah dan dipenuhi niat membunuh yang jahat. Selama kurun waktu ini, berita bahwa ia dikalahkan dengan mudah oleh Lu Ming menyebar seperti api. Reputasinya telah anjlok dan tidak lagi seperti dulu. Dia membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya dan tidak sabar untuk menggiling tulangnya dan menyebarkan abunya. Saya juga merasa kita harus membunuh Lu Ming, kata orang lain. Saudara ke-9, beritahu kami mengapa kamu mundur. Di ujung meja ada seorang lelaki tua yang sedang menatap orang tua yang telah menyelamatkan Suan Lin. Tetua sebelumnya adalah salah satu dari 9 tetua keluarga Suan. 9 tetua mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, aku bisa merasakan aura mengerikan dari Lu Ming. Aku punya firasat bahwa jika aku menyerang, aku akan mati di tangannya. Apa? Yang lainnya terkejut, dan mata Suan Lin terbelalak tak percaya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Lu Ming menjadi ancaman bagi kaisar? Bahkan jika dia telah menembus alam kaisar bela diri, mustahil baginya untuk menembus alam kaisar agung secepat itu. Mustahil. Suan Lin tidak dapat menerima ini dan menggelengkan kepalanya. Mungkinkah Lu Ming benar-benar telah mencapai level yang mengejutkan seperti itu? Para doyen lainnya semua bergumam, tatapan mereka serius. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin akurat intuisinya. Intuisi seorang kaisar agung biasanya tidak akan salah. Kita tidak bisa mengukur Lu Ming dengan akal sehat. Begitu dia berhasil menembus alam tertinggi bela diri, dia akan seperti naga di laut. Tidak akan ada yang menahannya. Bukan tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan tempur seperti seorang kaisar agung. Saya sarankan agar kita tidak menyerang Lu Ming untuk sementara waktu. Kita harus mengamati situasinya terlebih dahulu. Kata tetua tertua. Saya setuju. Saya juga setuju. Para tetua lainnya mengangguk. Meskipun para doyen yang tersisa dan Suan Lin ingin menyerang, sebagian besar doyen tidak setuju untuk melakukannya, jadi mereka tidak punya pilihan. Waktu berlalu dan 5 hari pun berlalu. Kediaman Lu Ming. Saudara Lu Ming, aku telah menemukan bahwa orang-orang dari keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo semuanya ada di keluargamu. Juga, hampir semua kaisar agung keluargamu telah kembali ke markas besar keluargamu. Mereka tampaknya waspada. Bubbles menyampaikan beberapa informasi kepada Lu Ming.
Dalam beberapa hari terakhir, Bubble dan Dandan telah pergi menyelidiki keluarga Mu dan akhirnya memperoleh beberapa hasil. Lu Ming tiba di kota Ion. Tak perlu dikatakan lagi, kedua kelompok pembunuh dari negara Dewa Kematian telah gagal. Kemampuan Lu Ming mengejutkan keluarga Mu. Wajar saja mereka mengumpulkan para ahli untuk menghadapi keluarga Mu. Sudah waktunya, keluarga Mu, keluarga Hang, keluarga He, dan Sekte Daluotian semuanya akan dihancurkan hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia kemudian melangkah menuju keluarga Mu. Tindakan Lu Ming tentu saja membuat waspada orang-orang yang memperhatikannya. Kemana Lu Ming pergi? Tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Apakah dia akan membunuh untuk mencapai keluarga Suan? Itu tidak mungkin, kan? Tidak, arah ini bukan keluarga Suan. Dalam kegelapan, banyak orang berdiskusi dengan bersemangat dan diam-diam mengikuti di belakang Lu Ming. Tak lama kemudian, gunung-gunung dan istana-istana yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan mereka. Itulah klan Mu. Ledakan, Lu Ming tiba-tiba melangkah maju. Di langit, energi tak berujung berkumpul dan membentuk kaki raksasa yang menutupi langit. Kaki itu menginjak markas keluarga Mu. Gunung-gunung bergetar di bawah kaki raksasa itu. Lu Ming benar-benar ingin menyerang keluarga Mu. Semua orang yang mengikutinya tercengang dan terkejut. Keluarga Mu bahkan lebih kuat dari keluarga Suan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan Lu Ming. Tendangan itu seperti tendangan dewa. Kekuatannya tak terbayangkan. Kaisar yang agung, inilah kekuatan seorang kaisar agung. Semua orang menarik napas dingin. Lu Ming benar-benar memiliki kekuatan seorang kaisar agung. Tidak heran kepala keluarga Suan telah mundur. Sosok-sosok terbang keluar dari istana keluarga Mu. Mereka ketakutan oleh kaki raksasa itu dan terbang kemana-mana. Kurang ajar, terdengar suara lolongan panjang dari keluarga Mu. Telapak tangan besar melesat keluar dari keluarga Mu dan berubah menjadi telapak tangan besar yang menjulang ke langit, menghantam kaki besar Lu Ming. Ledakan, gunung-gunung bergetar dan kehampaan runtuh. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah. Kaki dan tangan raksasa itu menghilang bersamaan. Seorang pria parubaya muncul di langit di atas keluarga Mu. Auranya sangat mengerikan. Kepala keluarga Mu. Di kejauhan seseorang bergumam ketika dia mengenali orang ini. Ya Tuhan, tuan keluarga Mu dikatakan sebagai Kaisar Agung Bintang 3. Dia baru saja berhasil memblokir satu serangan Lu Ming, dan Lu Ming sudah menjadi begitu kuat. Cepat, sebarkan beritanya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Lu Ming akan menyerang keluarga Mu. Ayo cepat. Banyak orang berdiskusi dengan kaget, dan berita itu menyebar satu per satu. Kota Ion segera meledak, dan banyak sekali orang bergegas menuju keluarga Mu. Ketika keluarga Suan menerima berita itu, mereka juga tercengang. Mereka kemudian mengirim para ahli ke keluarga Mu untuk memperhatikan perkembangan situasi. Wus, wus, wus. Setelah ketua keluarga Mu muncul, semakin banyak tokoh bermunculan dari dalam keluarga Mu. Setiap sosok ini memancarkan aura yang luas dan tak berujung. Tekanan dari jalur agung memenuhi dunia. Mereka semua adalah ahli alam Kaisar Agung. Jumlah mereka lebih dari 20. Keluarga Mu memiliki lebih dari 20 kaisar besar. Lebih dari 20 kaisar agung dari keluarga Mu berdiri berjajar. Aura mereka seluas lautan, memenuhi seluruh kota Ion dengan tekanan yang mengerikan. Barisan ini membuat wajah penonton di sekitarnya berubah dan hati mereka bergetar. Namun, ekspresi Lu Ming tenang seolah-olah dia tidak melihat begitu banyak kaisar agung. Tatapannya menyapu keluarga Mu dan dia mengerutkan kening. Tidak perlu bersembunyi lagi. Keluarga-keluarga itu, keluarlah. Keluarga yang dibicarakannya adalah keluarga Hang, keluarga He, dan Sekte Surga Daluo. Namun, kepala keluarga Mu mencibir dan tidak menjawab pertanyaan Lu Ming. Sebaliknya, dia bertanya, Lu Ming, kamu menyerang keluarga Mu tanpa alasan hari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Mu mudah diganggu? Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Apa kau tidak tahu mengapa aku ada di sini? Kau, keluarga Mu, keluarga Hang, keluarga He, dan Sekte Daluotian telah menyewa orang-orang dari negara Dewa Kematian untuk membunuhku. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Suara Lu Ming terdengar oleh semua orang. Apa?
Keluargamu telah menyewa orang-orang dari negara Dewa Kematian untuk membunuh Lu Ming. Benarkah itu? Itu sangat mungkin. Saat itu, Lu Ming membunuh jenius terkuat keluargamu, Mu Yang. Ini adalah perseteruan berdarah. Bagaimana mungkin keluargamu membiarkan masalah ini begitu saja? Memang benar. Aku khawatir itu benar. Kalau tidak, Lu Ming tidak akan datang ke keluargamu. Lu Ming benar-benar berani datang ke keluargamu sendirian. Menurutmu apa hasilnya hari ini? Sulit untuk mengatakannya. Jika Lu Ming tidak percaya diri, dia tidak akan berani datang ke sini. Namun, keluargamu telah ada selama bertahun-tahun dan yayasan mereka tidak terduga. Hasilnya tidak dapat diprediksi. Perkataan Lu Ming menimbulkan kegemparan. Banyak orang membicarakannya. Omong kosong. Jika keluargamu ingin membunuhmu, kita tidak perlu menyewa orang dari negara Dewa Kematian. Siapapun dari mereka bisa membunuhmu. Kepala keluargamu mencibir. Adakah yang bisa membunuhku? Kalau begitu aku ingin melihat apakah keluargamu mau punya kemampuan untuk melakukannya. Lu Ming mencibir. Kemudian, dia melangkah keluar dan menuju ke arah keluargamu. Degup, degup. Setiap kali Lu Ming melangkah, kekosongan itu bergetar, dan sinar cahaya bersinar dari tubuhnya. Itu adalah cahaya hukum. 1, 2, 3. Segala macam hukum bermunculan. Ketika lebih dari 10 hukum muncul, suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang terdiam dan mata mereka hampir terbelalak. Ya Tuhan, apa yang baru saja dilihat oleh surga? Hukum kekacauan, hukum kematian, hukum kehidupan, dan hukum reinkarnasi. Dia telah menguasai 4 hukum tertinggi. Tidak, itu tidak benar. Ada juga hukum abadi, hukum kehampaan, hukum kekacauan primordial, dan hukum ruang waktu. 8. Dia mengendalikan 8 hukum tertinggi. Masih ada 9 macam hukum jalur raja dan 17 macam hukum. Dia telah menguasai 17 macam hukum. Lebih jauh lagi, dia telah mengolah semua 17 jenis hukum nomologi hingga batas maksimal dan mencapai alam ketiga. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia tidak normal. Dia tidak normal. Ketika mereka melihat Lu Ming memamerkan semua hukum, semua orang di segala arah berteriak histeris, tidak mampu mengendalikan emosi mereka. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai keterkejutan. Emosi mereka 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat daripada keterkejutan. Kebenaran dari kultivasi adalah bahwa seseorang hanya dapat menguasai satu jenis hukum tertinggi. Tidak semua orang dapat menguasai satu hukum tertinggi. Mereka yang dapat menguasai satu hukum tertinggi adalah para jenius terbaik di dunia. Tetapi sekarang, ada seseorang yang tidak hanya menguasai satu pepatah utama, tetapi bukan hanya 1, 2, atau 3, melainkan 8. Ini bukan hanya melanggar kebenaran, tetapi juga menginjak-injak kebenaran hingga berkeping-keping. Mudah untuk membayangkan perasaan setiap orang. Orang-orang dari keluargamu juga tercengang. Mata mereka terbuka lebar dan mereka merasa ngeri. Di kedalaman keluargamu, para master keluarga Hang, keluarga He, dan sekte surga Daluo, yang bersembunyi dalam kegelapan, hampir mati ketakutan ketika mereka melihat ini. Lu Ming diselimuti oleh 17 cahaya yang berbeda. Ia berdiri di udara seperti dewa yang turun ke dunia fana. Ia luar biasa. Ayo, kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membunuhku. Mata Lu Ming berbinar saat dia menatap orang-orang keluargamu. Jadi bagaimana jika kamu bisa mengendalikan 17 jenis hukum? Kamu masih di alam kaisar sejati. Aku akan membunuhmu. Dari keluargamu keluarlah seorang lelaki tua kekar bagaikan seekor singa. Kultivasi lelaki tua ini telah mencapai alam kaisar agung bintang 3. Pada akhirnya, keluargamu tidak berani meremehkan Lu Ming. Meskipun Lu Ming tampaknya berada di alam kaisar sejati, ia telah menguasai 17 jenis hukum. Yang terpenting, ia memiliki 8 hukum pamungkas. Dengan begitu banyak hukum yang digabungkan, kekuatan tempur Lu Ming tidak dapat diukur dengan akal sehat. Mungkin saja dia bisa melawan Kaisar Agung Bintang 1 atau bahkan Kaisar Agung Bintang 2. Namun, mereka telah mengirim seorang Kaisar Agung Bintang 3. Perbedaan antara Kaisar sejati dan Kaisar Agung Bintang 3 terlalu besar. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming mampu membunuh Kaisar Agung Bintang 3. Sekalipun seorang Kaisar Agung Bintang 3 bukanlah tandingannya,
setidaknya dia dapat mempertahankan hidupnya dan menguji kekuatan tempur Luming yang sesungguhnya. Degup, degup, tetua yang sekuat singa itu memiliki aura liar. Ia melangkah di udara dan kecepatannya meningkat saat ia menyerang Luming. Memotong. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangan tetua itu dan dia mengayunkannya ke arah Luming. Cahaya pedang itu mengejutkan dan menerangi langit seolah-olah akan membelah langit kota Ion menjadi dua. Membunuh, Luming berkata dengan acuh tak acuh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tombak panjang muncul di tangannya. Itu adalah tombak panjang yang dipadatkan oleh hukum dan kekuatan dunia. Otot-otot lengan Luming menonjol dan dia melemparkan tombak panjang itu. Suara mendesing, tombak panjang itu melesat bagai seberkas cahaya, lebih cepat dari kilat. Tombak panjang itu tidak hanya berisi kekuatan dunia Luming, kekuatan hukum, tetapi juga kekuatan tubuh fisiknya. Saat tombak itu bertabrakan dengan cahaya pedang itu hancur. Kecepatan tombak itu tidak berkurang sama sekali, dan terus menusuk ke arah lawan. Kaisar Agung Bintang 3 dari keluarga Mu tidak menyangka bahwa serangan habis-habisannya akan begitu rentan di tangan Luming. Dia tertegun sejenak, nasibnya telah ditentukan. Aduh, tombak panjang Luming menembus dantiannya dan menghancurkan dunia kecilnya. Dia terbang keluar dengan tubuhnya dan masuk ke kedalaman klan Mu, menabrak aula. Ledakan, istana itu meledak, dan sekelompok besar orang terbang keluar darinya. Orang-orang ini berasal dari keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo. Kaisar Agung Bintang 3 milik klan Mu tertusuk tombak Luming dan terpaku ke tanah, sambil berteriak kesakitan. Basis kultivasi saya, basis kultivasi saya. Teriakan melengking bergema di seluruh area. Desis, desis, desis. Terdengar suara terkesiap di antara para penonton. Seorang Kaisar Agung Bintang 3 dijepit ke tanah oleh Luming dengan satu gerakan dan kultivasinya lumpuh. Adegan ini terlalu berdampak. Seorang Kaisar Agung Bintang 3 bahkan tidak dapat menahan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Apakah kekuatan tempur Luming sudah mencapai tingkat yang mengerikan? Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Di antara kerumunan yang jauh, ada juga orang-orang dari keluarga Xuan yang menonton. Ada beberapa tetua, termasuk Xuan Lin dan Dongfang Sueyu. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan dan terus terengah-engah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Xuan Lin tampak linglung saat dia terus bergumam. Dia telah melumpuhkan seorang Kaisar Agung Bintang 3 dengan satu gerakan. Kekuatan seperti itu. Orang-orang dari keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo ada di sini. Luming menatap orang-orang dari keluarga Heng dan keluarga He, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin. Orang-orang dari keluarga Mu, keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo semuanya tampak sangat terkejut. Luming, kau menghancurkan kultivasi kaisar keluarga Mu tanpa alasan. Hari ini, kau harus membayar harganya. Kaisar klan Mu meraung. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, lebih dari 20 kaisar agung dari keluarga Mu menyerang pada saat yang sama. Ada Kaisar Agung Bintang 1 dan Kaisar Agung Bintang 5. Ketika mereka menyerang bersama, kekosongan langsung runtuh, dan serangan mengerikan diluncurkan ke arah Luming. Kekuatan tempur Luming jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka ketakutan. Mereka ingin membunuh Luming dalam sekejap dan membuatnya menghilang tanpa jejak. Asyik. Otot-otot Luming bergetar tiba-tiba, bergetar miliaran kali dalam sekejap. Kekosongan hancur dan sosok Luming meledak. Saat Luming menyerang, dia menggunakan sayap Dewa 6 Bulu untuk meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, dia menghindari serangan gabungan lawan-lawannya dan bergegas menuju 20 Kaisar Agung keluarga Mu. Berkumpul, berkumpul. Tuan keluarga Mu meraung. Lebih dari 20 Kaisar Agung keluarga Mu berkumpul dalam satu lingkaran. Dengan cara ini, mereka dapat mencegah Luming menghancurkan mereka satu persatu. Apakah ada gunanya bergandengan tangan? Suara dingin Luming terdengar dan tombak panjang muncul di tangannya lagi. Namun, tombak panjang ini tidak dipadatkan oleh hukum Luming. Itu adalah tombak panjang yang sebenarnya. Tombak penghancur yang hebat, prajurit surga Dao. Meskipun Luming tidak dapat melepaskan kekuatan jalur surga dalam prajurit Dao surga, material tombak kehancuran besar itu kokoh dan abadi.
Itu memungkinkan Luming untuk melepaskan semua kekuatannya dan juga meningkatkan kekuatan tempurnya. Ledakan. Luming memegang tombak penghancur besar dan melepaskan kekuatannya secara ekstrim, menyapu tombak itu. Langit meledak terus-menerus saat tombak kehancuran besar menyapu badai kehampaan tak berujung dan meledak ke arah 20-an Kaisar Agung klanmu. Begitu kuatnya hingga tampak seperti akan menghancurkan semua kaisar besar klanmu. Mari bergandengan tangan. Tuan keluargamu meraung. Semua kaisar keluargamu bergabung dan melancarkan serangan ke Luming. Di antara lebih dari 20 kaisar agung keluargamu, ada beberapa kaisar agung bintang 5 yang kekuatannya mencengangkan. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, mereka pasti bisa melawan kaisar agung bintang 6. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan dengan tombak panjang Luming, mengakibatkan ledakan mengerikan dan gelombang kejut yang menyapu ke segala arah. Mundur, mundur. Dan EBSP, para penonton semua mundur dengan panik untuk menciptakan jarak yang cukup. Sebagian besar orang yang menyaksikan pertempuran itu tidak memiliki kultivasi seorang kaisar agung. Mereka tidak berani mendekat. Kalau tidak, jika mereka tersapu oleh Luming dan yang lainnya, mereka hanya akan mati. Setelah ledakan itu, tubuh Luming bergetar dan dia mundur. Namun, lebih dari 20 ahli keluargamu juga terpaksa mundur. Mereka yang kultivasinya lemah bahkan gemetar dan memuntahkan darah. Mereka terluka parah. Kekuatan tempur Luming saat ini, tubuh fisik, energi dunia, energi hukum, dan tombak kehancuran besar sudah cukup untuk bersaing dengan Kaisar Agung Bintang 6. Bagaimana Kaisar Agung Bintang 1 dan Bintang 2 itu dapat bertahan jika bertabrakan secara langsung? Lagi, Luming mundur beberapa langkah dan menginjak kekosongan untuk menstabilkan tubuhnya. Dia memegang tombak kehancuran besar dan sekali lagi menyerang kaisar klanmu. Boom! Kali ini, Luming memegang tombak penghancur besar itu dengan kedua tangannya dan menghancurkannya dengan kekuatan Gunung Tai. Ledakan. Tombak penghancur besar itu dengan cepat membesar dan menjadi seberat gunung, seakan-akan dapat menghancurkan segalanya. Lebih dari 20 kaisar agung dari keluargamu meraung dan menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk menyerang tombak kehancuran besar. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi. Asyik, tombak penghancur besar itu bergetar terus-menerus sebelum terlempar. Namun, orang-orang dari keluargamu berada dalam kondisi yang lebih buruk. Beberapa kaisar agung bintang 1 terguncang, dan tubuh mereka retak oleh serangan balik yang mengerikan. Mereka berlumuran darah, dan aura mereka lemah. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Kalian semua pulih dulu. Kepala keluargamu meraung. Namun, pada saat ini, gerakan ketiga Luming tiba. Kaisar Agung Bintang 2 keluargamu juga terguncang oleh tabrakan ini, dan dia hampir terbunuh. Lagi, Luming bagaikan dewa perang kaisar bela diri, serangannya bagaikan badai. Jumlah kaisar agung keluargamu semakin berkurang dan mereka tidak sebanding dengan Luming. Pada akhirnya, mereka selalu dirugikan setiap kali mereka bentrok. Pada akhirnya, bahkan penguasa agung bintang 3 dan 4 mulai terluka, dan penguasa agung bintang 5, wajahnya pucat dan mereka terengah-engah. Hati orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu berada dalam keadaan terguncang. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Dia benar-benar menekan keluargamu. Apakah klanmu akan dihancurkan hari ini? Di kedalaman keluargamu, para kaisar dari keluarga Hang, keluarga He, dan keluarga Tianluo bahkan lebih pucat. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sulit dipercaya bahwa kekuatan tempur Luming telah mencapai tingkat seperti itu. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bisa membunuh mereka dalam sedetik dengan satu gerakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka meraung dalam hati, tidak dapat menerima kenyataan ini. Ledakan, ledakan, Luming terus menyerang, dan serangannya menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Agung Bintang 5 klanmu terluka. Dia bukan tandingan Luming. Membunuh. Tiba-tiba, serangan Luming berubah. Dia melewati Kaisar Agung Bintang 5 dan mengguncang tombak kehancuran besar. Dalam sekejap, dia menembakkan puluhan cahaya tombak. Sasarannya adalah para Kaisar Agung berpangkat rendah. Tidak bagus, dia memblokirnya. Kaisar tingkat tinggi dari keluargamu terkejut. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir serangan Luming. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha,
mereka hanya berhasil memblokir setengah dari cahaya tombak itu. Sisa cahaya tombak itu terus menuju ke kaisar tingkat rendah. Para kaisar agung tingkat rendah, terutama kaisar agung bintang 1 dan 2, berupaya sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Puff, puff, puff. Dahi kaisar agung bintang 1 dan bintang 2 tertusuk oleh cahaya tombak, dan jiwa mereka hancur. Dia sudah meninggal. Kaisar besar bintang 1 dan bintang 2 dari keluargamu semuanya terbunuh dalam sekejap, dan 8 di antaranya tewas. 8 kaisar agung musnah dalam sekejap. Hal ini mengejutkan semua orang, tetapi di saat yang sama, hal ini juga membuat klanmu marah dan memenuhi mereka dengan niat membunuh. Lu Ming, aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Kepala keluargamu meraung, matanya merah darah, dan wajahnya ganas. 8 penguasa besar, betapa besar kehilangan ini, hatinya berdarah. Keluargamu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka hanya berhasil mengumpulkan sejumlah kaisar hebat dari waktu ke waktu. Namun sekarang, 8 di antaranya telah meninggal. Ini adalah kehilangan yang sulit ditanggung. Sekarang kamu tahu betapa menyakitkannya itu. Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan memikirkan hari ini ketika keluargamu ingin membunuhku. Pada saat ini, tidak mungkin kamu satu-satunya yang membunuh orang lain di dunia ini, dan yang lain tidak akan datang untuk membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan atau simpati. Dia dan keluargamu adalah musuh bebuyutan. Entah dia mati atau dia mati. Satu sisi harus dihancurkan. Orang-orang dari keluargamu tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menatap Lu Ming dengan niat membunuh. Membunuh, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia memegang tombak panjang dan menyerang ke depan lagi. Hari ini, dia tidak akan membiarkan satupun petinggi klanmu berlalu. Mati kau, makhluk jahat. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar dari kedalaman keluargamu. Suara itu dipenuhi dengan perubahan hidup, dan kemudian cahaya pedang yang mengerikan melesat keluar dari kedalaman keluargamu. Itu sangat menakutkan. Kaisar Puncak, mata Lu Ming menyipit sedikit begitu cahaya pedang dilepaskan. Keluargamu memang tidak terduga. Masih ada ahli yang belum bergerak, tetapi ada Kaisar Puncak yang bersembunyi. Hahaha, aku sudah menunggu momen ini. Terdengar suara tawa keras. Kemudian, sebuah cangkang kura-kura besar muncul dari udara tipis dan menghalangi cahaya pedang. Dandanlah yang membuat gerakan itu. Sebelumnya, ia dan Babel hanya menonton dari pinggir dan tidak berniat untuk bergerak, kalau-kalau keluargamu makin kuat eksistensinya. Dentang, cahaya pedang menghantam cangkang kura-kura, menyebabkannya bergetar dan menghilang. Namun, cahaya pedang juga terhalang. Ledakan, ledakan. Kemudian, aura mengerikan menyeruak keluar dari lubuk hati keluargamu. Total ada 5 aura meledak, dan tekanan mengerikan memenuhi udara. Kemudian, 5 lelaki tua melangkah keluar dan muncul di hadapan orang banyak. Kelima lelaki tua itu sudah sangat tua. Rambut mereka putih dan kulit mereka kering dan keriput, seperti 5 kerangka. Nenek moyang, kepala keluargamu sangat gembira. Itu adalah para leluhur. Para leluhur sebenarnya tidak mati. Mereka keluar dari pengasingan. Kali ini, mari kita lihat bagaimana mereka mati. Keluargamu lainnya pun tak kalah gembira. Keluargamu memang memiliki fondasi yang kuat. Ini pasti monster-monster tua dari keluargamu yang selama ini mengasingkan diri. Seseorang dari penonton yang jauh berkata dengan nada serius. Keluargamu jelas merupakan salah satu kekuatan terkuat di kota Ion. Mereka memiliki fondasi yang kuat. Konon pada masa lampau, klanmu bahkan memiliki seorang kaisar surgawi, namun kaisar surgawi klanmu tewas dalam pertempuran. Namun, ini juga menunjukkan betapa kuatnya keluargamu. Selalu dikatakan bahwa beberapa monster tua di kedalaman keluargamu berkultivasi dalam pengasingan, mengabaikan dunia luar. Mereka hanya ingin meningkatkan kultivasi mereka, melawan kesengsaraan surgawi, dan bahkan menerobos ke alam kaisar surgawi. Dia tidak akan keluar kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati bagi keluargamu. Hari ini, setelah kaisar besar keluargamu terbunuh satu demi satu, orang-orang tua ini keluar. Fondasi keluargamu memang dalam. Kita diselamatkan hari ini. Lu Ming harus mati. Kaisar Heng, Kaisar Tianluo, dan yang lainnya juga sangat gembira.
3 Kaisar Agung Bintang 6 dan 2 Kaisar Agung Bintang 7. Dandan, aku serahkan mereka padamu. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Dandan. Jangan khawatir, aku akan segera membereskannya. Dandan sangat percaya diri. Saat dia berada di Pulau Dewa Kekosongan, dia hanya seorang Kaisar Agung Bintang 6, namun dia mampu menekan Kaisar Agung Puncak lainnya dan bahkan membunuh mereka. Terlebih lagi, Dandan telah berhasil mencapai puncak alam Kaisar Agung Bintang 7, akan mudah baginya untuk membunuh seseorang yang berada pada tingkat yang sama dengannya. Kelima tetua keluargamu menatap Lu Ming dengan sorot mata bagai kilat dan berkata dengan suara dingin dan kering, kau membunuh orang-orang keluargamuku, bunuh tanpa ampun. Bunuh adikmu, coba tinju kura-kuraku yang tak terkalahkan. Dandan menyerbu dengan kecepatan luar biasa dan meninju kaisar puncak dari keluargamu. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di tinjunya, seolah telah mengembun menjadi sebuah dunia. Leluhur klanmu terkejut dan buru-buru memasang lapisan pertahanan. Namun, pertahanan ini sama sekali tidak berguna karena langsung ditembus oleh Dandan. Kemudian, tinju Dandan menghantam wajah tua leluhur klanmu dengan keras. Wah, kaca! Suara tulang patah bergema di seluruh tempat. Leluhur klanmu mengeluarkan teriakan mengerikan saat tubuhnya terbang jauh, menghancurkan aula klanmu menjadi berkeping-keping. Ini, semua orang tercengang. Salah satu leluhur keluargamu memiliki aura yang menakutkan. Dia adalah seorang Kaisar Agung Puncak, dan penampilannya mengejutkan semua orang. Akan tetapi, dia terpental oleh pukulan sebelum dia sempat pamer selama beberapa detik. Terlebih lagi, orang yang telah melemparkannya adalah seorang remaja yang mengenakan jubah Tao. Seorang pendeta Tao muda di usia remajanya. Dandan, orang ini, dengan penampilannya, benar-benar membuat orang mengabaikannya karena dia memang tidak sebaik itu. Tetapi pada saat ini, dampaknya terhadap semua orang adalah yang terbesar. Lu Ming benar-benar memiliki seorang penolong. Kekuatan tempurnya mengejutkan. Dia membuat Kaisar Puncak terbang dengan satu pukulan. Tidak heran dia berani datang ke keluargamu. Betapa mengerikannya. Mungkinkah klanmu benar-benar tamat hari ini? Banyak orang sedang berdiskusi. Di antara mereka, keluarga Xuan adalah yang paling terkejut. Xuan Lin dan Dongfang Sueyu menelan ludah mereka saat keringat dingin menetes di wajah mereka. Pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Pada saat itu, mereka diam-diam senang karena tidak menyentuh Lu Ming. Kalau tidak, keluarga Xuan akan tamat. Kekuatan keluarga Xuan tidak dapat dibandingkan dengan keluargamu, jadi mereka benar-benar akan mati. Mesum, mesum, aku tidak akan pernah memprovokasi mesum ini lagi. Xuan Lin meraung dalam hatinya. Dia benar-benar takut. Pada saat ini, keempat tetua keluargamu yang tersisa merinding. Mereka secara naluriah mundur seperti orang gila untuk memperlebar jarak antara mereka dan Dandan. Di hadapan tuan ini, kau masih berani memanfaatkan senioritasmu. Kau sama sekali tidak tahu apa yang baik untukmu. Bunuh saja. Dandan melambaikan lengan jubah Taoisnya bagaikan seorang jagoan yang tiada taraf, lalu menyerbu ke arah leluhur klanmu. Dan EBCP, dunia yang sangat besar muncul, luas dan tak terbatas. Dunia itu memancarkan tekanan yang besar dan menekan pihak lain. Bahkan jika orang lain memadatkan dunia kecil, mereka tidak dapat menggunakannya untuk melawan musuh mereka secara langsung karena dunia kecil yang padat tersebut tidak begitu stabil dan akan mudah dihancurkan oleh orang lain. Tapi Dandan bisa. Dia adalah kura-kura suci dunia. Kata dunia tidak diberikan kepadanya tanpa alasan. Kendalinya terhadap dunia telah mencapai puncaknya. Dunia kecil itu sangat stabil dan memiliki kekuatan besar serta pertahanan yang tidak dapat dihancurkan. Dunia kecil menutupi langit dan menekan mereka. Leluhur keluargamu tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa bertarung secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Orang tua dari keluargamu melancarkan gerakannya. 4 serangan diarahkan ke dunia kecil Dandan. Di belakangnya, orang tua yang hampir terbunuh oleh pukulan Dandan juga melancarkan gerakannya. Namun, serangan kelima orang itu hanya membuat dunia kecil Dandan sedikit berguncang. Dunia itu tidak dapat dipatahkan atau diblokir sama sekali. Ledakan. 3 Kaisar Agung Bintang 6 menjerit dan memuntahkan darah saat tubuh mereka retak dan berlumuran darah. Kedua Kaisar Puncak sedikit lebih baik, tetapi mereka juga terluka parah. Asyik.
Dandan berubah menjadi hantu dan langsung menyerbu, melakukan pembantaian berdarah. Serangkaian teriakan terdengar saat 3 Kaisar Agung Bintang 6 dibunuh oleh Dandan dalam sekejap. Tidak, kepala keluargamu dan yang lainnya berteriak ngeri, tidak dapat menerima hasil ini. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming melolong panjang dan melancarkan serangan dahsyat. Meski para ahli keluargamu melawan sekuat tenaga, hasilnya sudah diputuskan. Jeritan terdengar terus-menerus saat para kaisar besar klanmu tewas di tangan Lu Ming satu demi satu. Adapun 2 kaisar puncak keluargamu, mereka sama sekali bukan tandingan Dandan. Mereka nyaris berhasil memblokir selusin gerakan sebelum dibunuh tanpa ampun. Pergi, cepat pergi. Di kejauhan, Dewa Surgawi keluarga Hang, Kaisar Tianluo, dan yang lainnya hampir mati ketakutan. Kemudian, mereka berbalik dan melarikan diri dari keluargamu bersama bawahan mereka. Kemampuan Lu Ming jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak lari, merekalah yang akan mati. Pergi, semua orang dari klanmu, cepat pergi. Pada saat itu, tuan dari keluargamu juga meraung, suaranya terdengar jauh dan lebar. Dia tahu bahwa klanmu telah tamat hari ini. Keluargamu akan dimusnahkan dari tanah takdir ilahi, tetapi dia tidak ingin keluargamu dimusnahkan. Dia ingin seluruh keluargamu melarikan diri, menguasai. Seseorang di keluargamu menangis sedih. Pergi, cepat pergi. Kepala keluargamu meraung, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti. Itu karena tombak panjang Lu Ming telah menembus dantiannya dan melumpuhkan kultivasinya. Dia menjerit melengking, matanya dipenuhi keputusasaan. Ayo pergi, tokoh-tokoh sakti keluargamu yang berada di bawah tingkat kaisar berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke segala arah bagaikan meteor yang tak terhitung jumlahnya. Kau ingin pergi, sudahkah kau bertanya kepada Tuhan? Dandan mencibir dan melambaikan tangannya. Rune memasuki kehampaan satu demi satu. Kemudian, rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar keluargamu, membentuk lapisan cahaya yang menyelimuti seluruh keluargamu. Sebuah formasi. Beberapa hari lalu, Dandan sudah diam-diam menyiapkan formasi di sekitarmu. Keluarga, hari ini, tak seorang pun akan dapat melarikan diri. Tidak, melihat formasi itu, Kaisar Hang, Kaisar Tianluo, dan yang lainnya mengeluarkan raungan putus asa dan menyerang layar cahaya satu demi satu. Namun, formasi ini telah terbentuk selama beberapa hari. Dengan kultivasi mereka, bagaimana mereka bisa menghancurkannya? Serangan demi serangan mendarat di tirai cahaya satu demi satu, tetapi tidak ada satu riak pun yang dihasilkan. Tidak. Orang-orang dari keluargamu juga meraung dan menyerang dengan gila-gilaan. Mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Mengapa demikian? Seorang tetua klanmu menatap ke langit dan mendesah. Mereka hanya menyinggung seorang pemuda dari generasi yang lebih muda. Mereka bisa saja membunuhnya. Klanmu telah ada sejak lama, dan mereka telah menyinggung dan membunuh banyak sekali orang yang disebut jenius. Sekalipun para kesayangan surga itu sangat berbakat, mereka semua hancur menjadi debu karena kekuatan mereka. Tak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa menyinggung kesayangan surga akan mengakibatkan berakhirnya klanmu mereka. Di kedalaman langit, pada ketinggian yang tidak diketahui, 2 sosok berdiri di sana, dan segala sesuatu di bawah jatuh ke mata mereka. Keduanya tidak lain adalah Hang Xinghe dan gurunya, 9 kaisar surgawi iblis. Tuan, sepertinya Lu Ming membawa kura-kura dunia bersamanya. Sang Tirk surgawi seharusnya sudah tidak bersamanya lagi. Haruskah kita bergerak sekarang? Xinghe bertanya, apakah kamu khawatir tentang keluarga Hang? 9 kaisar iblis surgawi bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku rasa tidak. Xinghe menggelengkan kepalanya. Kurasa sudah waktunya. Mari kita lihat. 9 iblis penguasa langit berkata, setelah membunuh Lu Ming, orang-orang dari keluarga Hang ini pasti akan mati. Mereka akan dibunuh oleh Tirk langit di belakang Lu Ming. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan selamat. Jadi, jangan khawatir. Amati saja sebentar lagi. Tergesa-gesa akan sia-sia. Apakah kau mengerti? Murid ini tahu. Xing Chen membungkuk dan mengangguk. Mereka berdua terus menonton. Pertarungan di bawah ini hampir berakhir. Dandan telah campur tangan dan membunuh beberapa kaisar agung bintang 5 dari keluargamu dengan beberapa tamparan. Semua kaisar agung yang tersisa dibunuh oleh Lu Ming.
Tidak ada satupun kaisar dari keluargamu yang tersisa hidup. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Penonton di sekitarnya tidak bisa tenang. Keluargamu, yang telah mendominasi kota Ion selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dianggap sebagai kekuatan kelas atas bahkan di Tanah Suci, semua kaisar agungnya dibunuh oleh seorang pemuda. Hidup sungguh tidak dapat diprediksi. Para tetua keluarga Xuan Lin dan Dongfang Sueyu, sudah basah oleh keringat dingin. Wajah mereka pucat dan mereka dipenuhi rasa takut. Jika mereka tidak menahan diri dan menyerang Lu Ming dengan gegabah, keluarga Xuan akan menjadi pihak yang musnah. Degup, degup, Lu Ming memegang tombaknya dan berjalan menuju kaisar keluarga Heng, keluarga He, dan Tian Luo. Lu Ming, jangan bunuh kami. Galaksi telah mengakui seorang Tirk surgawi sebagai tuannya. Jika kau menghancurkan keluarga Heng, Galaksi tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar besar keluarga Heng berteriak. Kamu masih mengancamku bahkan saat ini. Bodoh sekali. Aku akan membunuh orang dari Sungai Bintang itu dengan tanganku sendiri suatu hari nanti. Lu Ming berkata dengan dingin, langkah kakinya semakin cepat. Kaisar keluarga Heng dan yang lainnya putus asa saat mereka mundur. Namun, mereka dihalangi oleh formasi. Jika kamu tidak menyinggung perasaanku, aku juga tidak akan menyinggung perasaanmu. Aku tidak menyinggung perasaanmu sejak awal. Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Hari ini, biarkan semuanya berakhir. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan menusukkan tombaknya. Aduh, tombak itu menembus dahi kaisar dan membunuhnya di udara. Tidak, kaisar dari keluarga Heng dan keluarga He terbang ke samping karena takut. Namun, Lu Ming menusuk 2 kali lagi dan mereka terbunuh seperti sebelumnya. Kaisar Tian Luo, bunuh, bunuh, bunuh. Kemudian, Lu Ming menyerang dengan ganas tanpa ampun, berubah menjadi mesin pembunuh. Cahaya tombak yang tak berujung meledak dari tangannya dan menyerbu ke arah para ahli yang tersisa dari keluarga Mu, Sekte Surga Daluo, dan keluarga He. Hanya keluarga Heng yang diberi belas kasihan oleh Lu Ming. Itu demi Kaisar Surgawi Heng Yu. Bagaimanapun, keluarga Heng adalah keturunan Kaisar Langit Heng Yu. Kaisar Langit Heng Yu telah banyak membantu Lu Ming, dan dia tidak ingin memusnahkan keluarga Heng. Lu Ming hanya membunuh beberapa anggota senior keluarga Heng. Dia tidak membunuh yang lainnya. Namun, Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Mu, keluarga He, dan Sekte Surga Daluo. Lu Ming telah membunuh semua petarung agung dan di atasnya. Untuk sementara waktu, seluruh area itu dipenuhi darah dan qi, membuatnya tampak seperti neraka di bumi. Klan Heng, demi Kaisar Surgawi Heng Yu, aku tidak akan menghancurkanmu. Pergilah. Lu Ming memandang anggota keluarga Heng yang tersisa. Pergi, cepat pergi. Anggota keluarga Heng yang tersisa bergegas ke satu arah. Dandan melambaikan tangannya, dan formasi itu otomatis terpisah, tidak dapat menghentikan mereka. Aku, Lu Ming, tidak ingin membunuh siapapun yang pangkatnya di bawah Martial Supreme. Jika kau ingin membalas dendam di masa depan, jangan ragu untuk datang dan menemuiku. Pergilah. Akhirnya, Lu Ming memandang orang-orang di bawah alam bela diri tertinggi. Seolah-olah mereka telah diberi amnesti, orang-orang itu juga melarikan diri ke segala arah. Tidak lama kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga besarmu. Keluargamu yang mendominasi kota Ion hancur. Itu dihancurkan oleh seorang pemuda. Dandan, Gelembung, Qiu Yue, ayo pergi. Lu Ming berkata, berbalik dan pergi. Dia tidak ingin membunuh, tetapi segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai keinginanmu di dunia ini. Jika kamu ingin mencapai puncak, kamu pasti akan menemui beberapa rintangan. Anak ini masih terlalu berhati lembut. Dandan mengerutkan bibirnya dan mengikuti Lu Ming. Tetapi pada saat ini, ekspresi Dandan berubah drastis saat dia melihat ke kedalaman langit. Pada saat ini, rambut Lu Ming berdiri tegak. Dia merasakan bahaya yang mengerikan.